Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya okupasional asma atau asma pekerjaan. Jadi di sini kalau berdasarkan buku blog kita bahas gejala etiologi, patofisiologi, penunjang, dan diagnosis penyakit kerja akibat kerja dan manajemen okupasional asma. Jadi ada pulmonologi dan kedokteran keluarga, bidang ilmu yang terkait. Dia pendahuluannya. Jadi sebenarnya occupational asma itu termasuk dalam asma yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related asma. Jadi asma yang berhubungan dengan pekerjaan klasifikasi lagi. Ya, coba ke bawah. Nah, klasifikasi lagi nih jadi dua, ada asma pekerjaan dan asma yang diperberat oleh pekerjaan. Jadi kalau asma pekerjaan itu asma yang timbul saat bekerja di lingkungan kerja gitu. Tapi kalau asma yang diperberat oleh pekerjaan, jadi pasiennya itu dulu sudah punya asma dan dia bekerja semakin parah asmanya. Nah, sini kita baca occupational asma merupakan penyakit yang ditandai dengan airflow limitation atau pembatasan aliran udara dan atau hiperresponsif terkait inflamasi yang disebabkan oleh pekerjaan di lingkungan kerja. Dan catatan lagi nih, bukan rangsangan yang di luar tempat kerja, jadi murni di tempat kerja. Nah, terdiri dari ada 3, ada asma pekerjaan yang dimediasi oleh IgE, biasanya oleh alergen sini. Ada juga asma iritan dengan atau bisa dengan periode laten ataupun tanpa. Ini salah satu yang terkenal sih kelainannya itu RADS ya, reactive airway dysfunction syndrome. Nah, yang ketiga kurang paham, saya ngambilnya dari English European Respiratory Journal. Jadi ternyata ada beberapa bahan kimia yang bisa menyebabkan asma tapi nggak diketahui patomekanismenya sampai sekarang gitu. Nah, sedangkan asma yang diperburuk oleh pekerjaan itu awalnya sudah ada didiagnosis asma pasiennya dan disebabkan kondisi yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu di lingkungan kerja dan bukan rangsangan yang di luar tempat kerja, maka asmanya semakin memberat. Itu asma yang diperburuk oleh pekerjaan. Tadi soal kritis ada ya. Yang tidak termasuk occupational asma adalah asma yang diperburuk oleh pekerjaan. Nah, untuk etiologinya, penyebabnya ya, bahwa ya sebenarnya kalau asma seperti biasa asma bronkial itu kan pasti ada alergen ya, ada pemicu, ada paparan, ada exposure. Nah, tapi kalau asma pekerjaan ini exposure-nya ini di tempat kerjaan, yang paling sering itu di beberapa jurnal yang saya baca juga sama dari materi kuliah Dr. Darus itu isosianat itu yang saya merahin, itu biasa di industri cat, industri tekstil sering dipakai, itu bisa menyebabkan asma paling banyak. Dan yang saya baca lagi ada diklasifikasikan, ada yang high molecular weight, ada yang molekul high ya, berat, dan ada yang molekul rendah low. Ini bahan-bahan kimianya mungkin kalian bisa baca lagi, yang fluor animal, dendrus latex, psilum, biji psilum dalam proses pembuatan kepiting. Nah, dan ternyata yang saya baca juga paparan dalam exposure ini ternyata dapat menimbulkan COPD. Jadi asma sama PPOK itu kan sangat berbeda ya. Kalau asma itu kan bersifat reversibel, kalau PPOK itu bersifat irreversibel. Akan tetapi dalam beberapa kasus ternyata asma pekerjaan ini banyak sekali misdiagnosis dengan PPOK gitu. Ternyata beberapa molekul ini dapat menyebabkan PPOK juga. Nah, untuk patofisiologinya, beberapa pekerja itu mengalami gejala berkembang terutama pada asma kerja. Nah, tadi ada yang nanya, asma itu obstruktif atau restriktif ya, Feby? Jadi kalau asma itu salah satu penyakit obstruktif, sama seperti PPOK, obstruktif juga. Kalau obstruktif itu artinya penyempitan pada saluran napas. Kalau restriktif itu kan gangguan pada pengembangan paru. Berbeda ya. Nah, beberapa di antaranya mungkin membaik dalam waktu lama. Nah, tapi beberapa lagi tidak. Jadi kan kalau namanya asma ya, kalau ada paparan dia
akan timbul keluhan. Nah, apabila tidak ada paparan kan akan membaik gitu. Akan tetapi dalam kenyataannya ternyata ada juga yang semakin lama terpapar dia semakin memburuk walaupun tidak terpapar lagi gitu. Jadi ini jatuhnya itu PPOK okupasional, COPD okupasional. Nah, nah ini ininya ada yang dipengaruhi oleh IgE dan ada yang tidak dipengaruhi oleh IgE. Nah ini RADS ya, aduh lupa ditranslate. Jadi RADS itu salah satu kelainan yang perkembangan batuk ya, akibat paparan yang berulang. Biasanya itu paparannya sangat tinggi ya, tingkat paparannya pajanannya sangat tinggi. Di tempat kerja berulang biasanya pada amonia, itu sifatnya itu jadi itu kan iritan ya. Jadi semakin dia bersifat akut, semakin setiap hari terkena paparan, dia batuknya semakin berkembang. Nah ini yang tadi saya sebut hampir mirip dengan PPOK, tapi kita harus bedakan dengan PPOK yang okupasional. Jadi RADS ini semakin berkembang, yang awalnya reversibel jadi hampir irreversibel, tapi dia bisa reversibel lagi dalam jangka waktu yang lama dengan manajemen okupasional asmanya. Jadi saya juga kurang paham di sini sih. Ada istilah RADS ini, jadi RADS ini antara pertengahan antara asma dengan PPOK. Nah untuk diagnosisnya, diagnosis asma kan sebenarnya ini materi blog respi ya, saya juga agak lupa. Kan biasanya tes asma itu kan spirometri ya, spirometri biasanya PO-nya itu turun. Terus lagi bisa juga spektrometer juga, nanti kan akan tes uji provokasi bronkus dan uji bronkodilator itu kan biasanya kalau asma. Nah jadi kalau untuk diagnosis asma okupasional itu tes yang memisahkan asma dari normalitas atau penyakit paru-paru lainnya atau diagnosis klinis. Yang B itu kita identifikasi paparan apa yang tempat kerja. Yang C itu mengidentifikasi agen penyebab penyakit asma, itu sumbernya RJ, English Respiratory Journal. Tapi kalau di Indonesia ya kita tahu kan Indonesia kalau untuk mendiagnosis suatu penyakit yang bekerja menggunakan 7 langkah diagnosis. Seperti itu kita pelajari, yaitu menentukan diagnosis klinis dengan spirometri, dengan uji provokatus bronkus dan bronkodilator, itu menentukan pajanan. Yang B-nya saya menentukan hubungan pajanan dengan penyakit, adakah hubungan pajanannya dengan penyakit pada pasien tersebut. Nah yang itu menentukan besarnya pajanan, berapa sih pajanan yang sering exposure paparannya terhadap pekerja, seberapa sering, seberapa lama, secara kualitatif dan kuantitatif. Dan yang itu menentukan faktor peranan individu. Jadi apakah individunya tidak menggunakan APD, apa individunya ada hobi lain yang bisa mencetus penyakitnya. Nah, yang F itu menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan apakah ada paparan lain gitu. Yang gitu menentukan diagnosis PAK atau tidak. Jadi sebenarnya di setiap negara itu berbeda ya untuk menentukan PAK penyakit yang bekerja. Tapi ke Indonesia ini khusus kita sudah pelajari itu menggunakan 7 langkah diagnosis penyakit yang bekerja seperti penyakit okupasional asma ini. Nah untuk manajemennya ya pasti kalau namanya asma kita hindari paparan. Yang kedua itu jauhkan pekerja dari beberapa kasus yang dapat mensensitasi ini pada pasiennya. Nanti itu surveillance itu kayak screening ya, surveillance screening. Kita lihat setiap pekerjaannya, kita tes spirometri apakah ada terjadi penurunan PF1 dan menjadi obstruksi, dan juga kita lihat di tempat kerja paparannya apa aja dan berapa jumlah paparannya. Yang keempat itu dengan obat-obatan medikasi, ini juga ada langkah kuratif ya dalam penyembuhan, bukan pencegahan lagi. Kalau sebenarnya lebih baik sih baca juga Gina kalau kalian lupa tentang asma ya. Dan yang 5 itu address any non-occupational factor. Maksudnya address, kurang paham. Nah yang ke-6, pasien dengan OA, occupational asthma, harus dipertimbangkan pekerjaannya ya. Jadi pasien dengan asma ini kalau bisa tidak terlalu terkena paparan. Jadi sebenarnya intinya occupational asthma ini asma yang diakibatkan oleh pekerjaan. Bedanya kalau dengan asma yang diperberat oleh pekerjaan itu memang pada pasiennya sudah ada asma sebelumnya dari kecil, dari riwayat. Oleh karena itu dia asmanya dapat berkembang jadi
kan kalian kalau baca-baca lagi kalau klasifikasi asma itu kan ada yang sampai namanya asma paling parah persisten ya, yang menetap ya. Asma persisten itu kan menetap. Jadi kalau misalkan di tempat kerja paparannya semakin setiap hari, itu akan bisa persisten asmanya. Sebenarnya sih itu aja, materinya singkat untuk occupational asma. Saya juga kurang paham sih untuk sebenarnya di yang saya baca-baca itu kebanyakan beberapa bahan kimia yang dijelasin paparan yang dapat menyebabkan asma dan penyakit lain. Mungkin kalian di sini harus bedain juga beberapa penyakit paru lainnya seperti pada bisinosis, balasosis. Ya mungkin itu aja cukup. Kalau ada yang mau ditanyain bisa sharing nanti di grup atau di WC ya. Terima kasih kelas. Terima kasih kelas. Terima kasih kelas. Gue nih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang gue dapatnya yang tentang kayak bisinosis, pokoknya yang debu-debu gitu. Nah kalau misalnya di SKDI itu dia adanya tentang pneumokoniosis. Dia itu udah mencakup semuanya gitu, jadi semua yang osis-osis itu masuknya di pneumokoniosis. Jadi pneumokoniosis itu dari katanya itu dari pneumo itu paru-paru, konis itu artinya debu. Nah, pneumokoniosis ini digunakan untuk keadaan, contohnya itu kelainan yang terjadi akibat pajanan debu anorganik, kayak silika, kayak asbes, kayak timah gitu. Terus akibat misalnya pekerjaan, contohnya karena batu bara. Terus yang ketiga itu ditimbulkan karena debu organik, contohnya kapas atau itu apa yang tebu itu yang bagas. Nah, jadi 3 itu pneumokoniosis. Terus istilah pneumokoniosis itu tidak termasuk asma, PPOK, sama hipersensitif pneumonia, walaupun dia paparan jangka panjang dari zat-zat tersebut itu bisa menimbulkan yang 3 ini, yang asma, PPOK sama HP ini, tapi dia nggak termasuk pneumokoniosis ini. Terus ngomongin patogenesisnya, dia itu biar bisa dibilang itu pneumokoniosis itu harus ada 3 faktor yang diperlukan. Yang pertama itu terpapar oleh substansi spesifik gitu. Contohnya batu bara aja gitu, asbes aja gitu. Terus yang kedua itu paparannya itu ukurannya 1-5 mikrometer. Jadi kalau kan pas blok agro juga sempat disinggung kan, kalau misalnya partikelnya ukuran segini sampai segini itu ntar dia nyangkutnya di hidung, kalau segini sampai segini dia di trakea gitu. Kalau misalnya kecil banget itu dia malah bisa masuk ke darah. Nah kalau misalnya yang pneumokoniosis ini dia yang 1-5 mikron itu yang ukuran yang nempel di parunya. Terus yang ketiga itu exposure-nya itu harus dalam jangka waktu lama. Itu bisa sampai baru kayak 10 tahun terpapar baru muncul gejalanya gitu. Baru parahnya itu setelah 10 tahun gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu ke tambang batu bara gitu cuma seminggu terus batuk-batuk, nah itu bukan pneumokoniosis karena terlalu cepat itu waktunya. Ke atas. Terus ini patogenesisnya lagi,
Jadi ini kan debu nih, debu masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu dia ada makrofag kan. Nah, sama makrofagnya itu debunya di fagositosis. Nah, kalau misalnya dia secara normal gitu, kalau misalnya dia cuma terpapar sebentar, debu yang di fagosit itu ntar dia bakal sebisa mungkin dikeluarkan. Dia bisa diarahkan ke silia atas gitu, jadi bisa dibuang lewat dahak gitu. Tapi kalau misalnya dia paparannya lemah, dia mekanisme buat pembuangan debunya itu nggak cukup gitu, jadi tetap numpuk gitu debunya di dalam paru-paru. Nah, kalau misalnya debunya numpuk di paru-paru, berarti debunya itu numpuk, terus dia bakal ngaktifin banyak banyak kayak yang TNF, NFILIL gitu. Gue ada sih penjelasannya, tapi gue nggak gitu ngerti. Pokoknya dia ngaktifin makrofag gitu. Terus karena itu aktif dan dia terus-terusan dia aktif terus dan dia dalam jangka waktu panjang, dia itu bisa nyebabin fibrosis. Nah, kalau misalnya udah fibrosis, berarti compliance parunya itu berkurang. Kalau compliance parunya berkurang, jadi dia kayak nggak elastis gitu. Turun, Rida. Terus ini tabelnya tentang nama-nama itunya. Kalau misalnya asbestosis, ya pasti udah pernah baca, pasti tahu lah. Turun lagi aja. Diagnosisnya. Nah, kalau tentang ini kan masuk PAK kan, nah, diagnosisnya itu bakal banyak ke anamnesisnya. Jadi ada 3 kriteria mayor yang dapat membantu untuk diagnosis pneumokoniosis ini. Yang pertama itu ada pajanan signifikan debu mineral yang dicurigai. Kedua itu harus ada gambaran spesifik penyakit, terutama kelainan radiologi. Terus yang ketiga itu tidak dapat dibuktikan bahwa ini itu karena penyakit yang lain. Contohnya penyakit yang mirip-mirip itu contohnya kayak sarkoidosis, terus kayak idiopathic pulmonary fibrosis. Ke bawah lagi, Rida. Terus keluhannya biasa yang keluhan utamanya biasanya dia itu batuk produktif, berarti batuknya berdahak, terus dan atau sesak nafas saat aktivitas. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa fototoraks. Biasanya itu ada bayangan retikuler, terus ada bayangan nodular. Jadi kalau foto paru-parunya itu biasanya kan hitam kan, ada putih-putihnya dikit. Nah, kalau misalnya dia fibrosis itu dia ntar bagian putih-putihnya itu lebih tebal gitu. Terus bisa juga CT scan, tapi ini enggak yang utama. CT scan itu lebih buat memperkirakan seberapa berat ada fibrosis interstisialnya. Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan valve paru. Maksudnya pemeriksaan valve paru itu spirometri. Jadi mirip-mirip ke yang asma kan juga pakai spirometri. Nah, spirometri itu dia buat ngetahuin apakah dia itu penyakitnya itu obstruktif atau restriktif. Nah, kalau misalnya asma itu obstruktif, nah ini kan dia fibrosis kan, karena dia fibrosis itu berarti dia penyakitnya yang restriktif. Bedanya restriktif sama obstruktif itu ntar kita bisa tahu di di grafik spirometrinya. Nah, di spirometri itu kita ntar hitung FEV1 sama FEV. Nah, FEV1 itu adalah seberapa banyak volume udara yang bisa kita keluarkan secara paksa dalam 1 detik. Kalau misalnya FEV-nya itu totalnya gitu. Kalau misalnya dia obstruktif, kayak misalnya pas di asma, maka ntar dia rasio antara FEV1 sama FEV-nya itu dia bakal menurun. Sedangkan kalau misalnya di restriktif kayak yang
fibrosis ini, dia ntar rasionya itu nggak menurun, tapi FEV totalnya dia bakal menurun. Terus coba ke bawah bentar deh. Terus keempat itu ada analisis debu penyebab. Ini kalau yang di sumbernya itu dia bisa kayak, kalau misalnya dia udah bisa biopsi atau enggak ada kayak nggak tahu kayak dimasukin gitu, nggak ngerti gue, tapi pokoknya nggak pakai biopsi. Kalau biopsi kan harus harus operasi kan, itu ada caranya, gue lupa, gue nggak begitu ngerti. Terus lanjut ke tata laksana. Ini pneumokoniosis ini kan dia dia udah paparan 10 tahun kan baru muncul gitu. Jadi ya apa yang udah dibangun dalam 10 tahun itu nggak mungkin tiba-tiba hilang gitu. Dia udah, kalau misalnya udah kena ini ya nggak bisa lebih baik lagi gitu. Udah terjadi fibrosisnya, nggak bisa diangkat kayak tumor atau gimana. Dia udah kaku aja tuh paru-parunya. Palingan cuma bisa kalau misalnya dia batuk, ya palingan batuk berdahak, palingan dikasih pengencer dahak gitu. Cuma bisa simptomatisnya aja. Sama diusahakan nggak lebih parah lagi. Jadi bisa, kalau misalnya udah ketahuan ya kalau bisa jangan suruh kerja di sana lagi, tapi ya kalau idealnya kerja di sana lagi gitu. Terus dia juga bisa dengan jaga kesehatan gitu, merokok juga kalau bisa di stop gitu, karena dia kalau dia ngerokok bisa tambah parah lagi gitu. Terus juga bisa dilakukan pencegahan infeksi dengan vaksinasi, tapi nggak tahu vaksin apa gitu, nggak pernah disebut, tapi gue nggak tahu vaksin. Terus lanjut, ini ada namanya bisinosis, maksudnya pneumokoniosis juga, tapi ini spesifik ke kapas, serat kapas. Terus yang pekerja yang rentan terkena bisinosis itu adalah bagian pembersihan kapas untuk dipintal, pembersihan mesin-mesin. Nah, itu biasanya yang resiko tinggi terkena gitu. Terus gejala klinisnya, dia itu biasanya memiliki ciri nafas pendek, dada sesak, pada hari pertama hari kerja seminggu, kayak hari Senin gitu. Jadi kalau misalnya dia liburnya, nggak harus Senin sih, pokoknya kalau misal dia liburnya hari Jumat gitu, dia pasti sesaknya Sabtunya gitu, pokoknya setelah liburnya, hari setelah liburnya. Pada sebagian besar individu dia gejalanya hilang gitu pada hari kedua bekerjanya. Nah, lama-kelamaan juga dia bisa aja, kalau makin parah itu dia nggak cuma Senin doang seseknya, dia ntar bisa dalam seminggu bisa 3 kali gitu, atau dalam seminggu itu dia setiap hari udah sesek gitu kalau misalnya udah parahnya. Terus masa inkubasinya 5 tahun. Terus tanda-tanda awalnya itu berupa sesak, kemudian terasa berat pada dada, terutama hari Senin. Terus reaksi alergi akibat adanya kapas yang masuk itu jadi merupakan gejala awalnya. Terus ke bawah lagi, Rida. Terus pada bisinosis yang sudah lanjut atau berat, penyakit itu bisa diikuti dengan bronkitis kronis, juga bisa emfisema. Terus oleh siapa gitu namanya, sama skilling itu dibagi gradingnya gitu. Pokoknya kalau misalnya tingkat 0 itu dia nggak ada gejala, tingkat setengah itu dia hari Seninnya itu ada gejala tapi nggak selalu. Nah, kalau misalnya tingkat itu tiap Senin dia pasti ada gejalanya.
Terus kalau misalnya tingkat 2 itu dalam seminggu itu dia ada beberapa hari ada gejalanya gitu, tapi nggak full seminggu gitu. Nah kalau misalnya tingkat 3 dia udah full seminggu itu gejalanya udah sesoknya itu seminggu tiap hari. Terus kita itu cara diagnosisnya. Yang pasti anamnesis tentang kerjanya, tentang kehidupan pribadinya gitu. Coba ke atas Rida. Anamnesisnya itu sistematis dan lengkap. Sebetulnya ini bisa dipakai buat yang pneumokoniosis juga sih, tapi karena mirip gue taruh di sini aja. Terus anamnesisnya meliputi riwayat penyakit lain dan kesehatan umum, adanya keluhan sesak nafas, batuk-batuk, batuk berdahak, nafas berbunyi atau kesulitan nafas. Ditanya apakah sebelumnya itu pernah gitu atau baru-baru ini aja gitu. Terus ditanya apakah merokok, kalau misalnya dia merokok ditanya jenisnya apa, terus seberapa sering, seberapa banyak, terus udah berapa lama ngerokoknya. Terus ditanya problem pernafasan sebelumnya, terus ditanya obat-obatan udah minum apa aja. Terus coba ke bawah lagi Rida. Terus ditanya apakah ada hari-hari tidak dapat masuk kerja, terus apakah alasannya. Terus ditanya keluhan di atas ada hubungannya nggak sama pekerjaan gitu, apakah udah ada sebelum dia mulai pekerjaan gitu, misalnya di pekerjaan sebelumnya dia udah muncul gejala kayak gini, ditanyain. Terus ditanya riwayat penyakit dahulu, apakah dia dulu pernah ada asma, ada atopi. Terus ditanyain di bahan-bahan yang pernah diterimanya buat misalnya contoh kayak bisingan kalau misalnya dia kerja gitu. Terus ditanya riwayat pekerjaan, daftar pekerjaan yang pernah dialami, terus aktivitas kerjanya itu ngapain aja, apakah dia emang di tempat yang rentan terpapar serat Kapaskah itu gitu. Terus misalnya ditanya juga lama kerjanya itu berapa lama, terus seberapa intens paparannya gitu. Ke bawah lagi Rida. Terus ditanya dia pakai APD apa aja gitu, apakah dia pakai masker apakah ada pelindungnya gitu. Terus ditanya apakah tempat dia kerja itu ventilasinya baik atau enggak, atau udaranya muter di situ-situ aja, bikin parah sirkulasi udaranya. Terus selain seorang pekerja, oh ya berarti selain dia ada juga nggak yang teman-temannya gitu kena gejala yang sama juga. Terus ditanyain apakah selain kerjaan utama dia dikasih kerja lembur lain gitu. Terus ditanyakan apakah ada paparan lain yang dialami di luar tempat kerja. Terus ditanyain lagi penyakit-penyakit yang pernah diderita yang ada hubungannya dengan paparan bahan di tempat kerja atau di lingkungan. Terus setelah anamnesis dilanjutin ke pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik itu diperiksa seluruh tubuh, termasuk pas paru itu di auskultasi apakah ada suara mengi, terus apakah ekspirasi diperpanjang, terus dicek apakah rongki kering atau rongki basah, terus pas inspeksi dicek apakah ada daerah dada yang retraksi. Terus pada jantung dicek apakah ada coronary artery disease, apakah ada gagal jantung kongestif, walaupun nggak selalu ada. Terus dicek juga apakah orangnya obesitas, apakah gimana keadaan neuromuskuloskeletalnya, terus dicek apakah jari tabu. Kemudian penanganannya.
di sinusitis ringan atau dini masih mungkin reversible, sedangkan kalau yang udah berat itu ya udah nggak bisa gitu, paling cuma bisa jangan tambah parah gitu. Pasien dengan gejala khas yang menunjukkan penurunan FEV1 10% atau lebih harus dipindah ke daerah atau berat, misalnya FEV1 lebih rendah dari 60% dari normal, itu dia harus juga tidak terwajan lebih lanjut. Kemudian ke pencegahan. Nah, pencegahannya itu kalau misalnya dari perusahaannya itu harus ada kontrol kadar debu dalam lingkungan, terus harus ada pemantauan medis agar bisinosis dan obstruksi saluran nafas itu ditemukan dan dicegah sedini mungkin. Terus mungkin harus ada regulasi tentang menggunakan alat pelindung diri, terus sama adanya kontrol kesehatan rutin. Materi dari gue itu aja. Mungkin kalau ada yang ditanya ntar pas belakangan aja nananya. Makasih semuanya.